pagi Pak Tri. Bahayanya dari kesalahan terjemahan mereka adalah ini. Kalau kita salah terjemahannya nggak ada yang sampai ini menimbulkan bahaya. Nah ini bahayanya dari kesalahan terjemahan. Sorry, mic-nya belum kepasang. Terjemahan Al-Quran versi Depak yang bermasalah picu radikalisme. Oh, betapa Pagi Pak. Pagi. Sudah mandi toh? Udah. Kata Fiona belum Pak. Oh ya nggak apa-apa. Cantiknya kurang satu. Pak Adel gabung sama aku. Siapa itu? Asti. Oh ya. Gabung Pak saya. Punyamu kenapa? Nah itu kamu kok sih nyala Tri? Belum nyala. Nah itu punyamu mbok. Apa yang satunya? Ngebak. Sudah absen? Sudah. Absen dulu. Jam kedua. Sudah Pak. Kemarin pertemuan siapa ikut? Sore. Tidak ada. Tidak ada Pak. Saya nggak ikut Pak, cuman minceng doang Pak. Gak boleh. Udah akhir kok Pak, nggak tahu Nunggu temannya ya. Pagi Pak. Ya, pagi. Pagi Pak Tri. Pagi. Kemana ya Pak? Kamu dia tambah asri ya? Kalau kamu kok banyak sekali di asrama, ngumpul semua ta? Mana cowok kelas 9 ini? Golongannya siapa sih? Hah? Sinyo. Kelas 9 ini golongannya Sinyo toh. Sinyo, Alex, Lena, Nilsan. Oh iya. Saking suwene. Gak apel aku. Mana golongannya kelas 9 laki-laki ini? Gak ada ya. Saman masuk oh. Udah mulai ya? Mulai ya Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Kita mulai kepramukaan kita hari ini
materi yang sudah Bapak share di Google Class, yaitu tentang membuat kelanjutannya kemarin ya di peta perjalanan, kemudian membuat sketsa panorama. Nah, di on dulu videonya biar kelihatan di video perekaman ini. Bentar. Pagi, Pak. Oke, siapa ini tadi? Arut. L. Nah, dibuka kah wajahnya itu? Kamu kelas berapa? Kelas berapa, L? 9. 9. Nah, temanmu mana, L? Regumu. Reguku. Ya, regumu nggak ada semua itu. Siapa ketua regunya? Ya, kok Alek, Pak? Alek. Iya lah. Nggak ngerjakan tugas tuh. Nggak pernah ngumpulkan tugas ya. Regumu itu juga termasuk kamu juga lah. Oke, Bapak lanjutkan tentang membuat panorama. Apa fungsinya waktu kita membuat sketsa panorama? Nah, ya, sebuah sketsa itu adalah sebuah sketsa panorama. Salah satunya adalah membuat laporan, ya. Laporan secara ya kalau kita gampangnya ya pakai HP aja Pak, kesuwen ya. Ya kalau nggak ada HP ya kita terpaksa, dek mana kamu tunjuk, misalkan kamu harus ke sana, ke arah sana, kira-kira ada apa saja. Nah kan karena kita nggak bawa HP ya kita harus membuat gambar, dan gambar pun itu tidak 100% kita nggak bisa membuat gambar persis, makanya kita membuat sebuah sketsa agar supaya apa, waktu kita ke sana kembali adakah perubahannya. Nah, contoh misalkan kalau sebuah pohon di sana sudah tinggi sekali waktu kita datang pertama kali, nah, itu ada perubahan ya. Mungkin kalau kita jadi prajurit itu ya, melaporkan di mana-mana ada musuh, tempatnya ada di mana. Nah, itu ya kita buat sketsa yang sebuah lokasi tertentu, kemudian kita membuat sketsanya. Lokasinya ada di mana saja ini musuh-musuh. Nah, itu seorang prajurit membuat laporan sketsa. Kalau nggak ada foto ya sketsa itu yang harus buat laporannya. Nah, tugas kita adalah belajar membuat sketsa. Ya, ini tiap tahun materi ini harus benar-benar meresap waktu kita mendapat tugas seperti itu. Ya, yang kemarin masih jauh dari harapan Bapak untuk membuat sebuah sketsa panorama. Ya, terutama membedakan objek tertentu, sawah, sungai, gunung, pohon, itu terlihat menyatu, nggak ada batas-batasnya. Namanya juga sketsa, anak-anak. Jadi ada teknik yang harus kita membedakan objek satu dengan yang lain. Apa yang harus membedakannya? Ya bentuk arsiran itu yang paling penting ya. Ada yang lurus ya, ada yang miring kanan dan sebagainya. Ada yang arsirannya rapat, kemudian ke atas itu arsirannya agak sedikit longgar. Itu ada maksudnya ya. Ya contoh Bapak share ini aja, arsiran ya. Bentuk arsiran. Bapak share dulu. Mana Mit tadi? Contoh anak-anak. Ya.
Kelihatan? Kelihatan anak-anak arsiran? Kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, contoh ini arsiran kursus dan arsiran ini rapat kerapatannya pas sama semua. Nah, ini kalau miring, Kelihatan, ini Pak. dipercontohkan untuk pohon-pohon atau semak-semak atau sebuah lokasi desa, ya, lokasi desanya, ya. Kemudian arsiran yang mendatar, ini kira-kira bebatuan, ini contoh ya, sawah atau ladang, ya. Ini arsiran mendatar. Kemudian ada arsiran yang gelombang seperti laut. Gelombang. Mulai dari bawah ini rapat sekali terus ke atas ini ada agak renggang. Berarti kalau rapat ini adalah gunungannya jauh, dekat, semakin ke atas semakin jauh. Ya. Semakin jauh ini ya, kerapatannya. Ini harus dibedakan sehingga tadi miring-miring itu desa. Yang datar-datar itu sawah-sawah atau pohon-pohon dan sebagainya. Begitu kita dengan yang ini ya, arsiran kerapatan semakin ke atas semakin longgar kerapatannya. Nah, itu ciri-ciri sketsa ya, menggambarkan tidak harus persis, mungkin sawah tidak. Ya, petakan saja lokasi sawah itu seberapa luasnya. Ya. Tidak harus persis gambar pohon, enggak. Ya, atau gambar rumah, ya pinggir-pinggirnya saja, ya lingkarannya rumah itu aja, tidak harus detail sebuah rumah. Baru diarsir. Nah, ini jadi intinya adalah kita belajar membuat sketsa arsiran itu loh, dan diwakili dengan keterangan-keterangan. Mengerti sampai sini tentang arsiran? Mengerti ya? Jadi tidak sembarangan membuat arsiran. Tadi tidak tahu artinya nanti. Nah, ini ya, jadi patokan saja. Mengerti? Mengerti anak-anak ya? Dan syaratnya untuk membuat sketsa itu yang pertama harus bersih. Kelihatan batas-batasnya, ya, batas-batas objeknya. Itu jelas. Ya, ada batasnya, itu jelas. Seperti itu. Ya. Kemudian apa ini? Tempatkan arah sasaran bidik kompas. Nah, itu arahnya kemana ya? Dan seterusnya. Sampai sini ada yang jelas? Jadi arsiran gambar sebuah sketsa itu ya hanya jadi sketsa saja, tidak persis seperti gambar objek sesungguhnya. Mengerti? Hanya sebuah sketsa saja. Atau dalam kalau di Pak Geger pelajarannya itu apa ya, gambar dasar. Nah, gambar dasar itu loh yang kita pelajari. Jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sketsa itu adalah gambar dasar, ya, gambar dasar. Ada yang tanya? Masing-masing terbu sudah jelas? Mungkin Bu Wido ada yang ditambahkan, Bu Wido? Tidak banyak sih, yang jelas membuat panorama itu adalah salah satu keterampilan yang seringkali menjadi materi lomba pramuka, ya. Di samping menaksir tinggi, lebar, jarak, terus membuat panorama, terus membuat peta-peta, terus kayak kemarin membuat peta lapangan. Nah, itu sebenarnya keterampilan dasar sih yang harus setiap pramuka untuk ketahui. Itu tadi udah dijelaskan Kak Pak, kalau misalnya membuat panorama itu biasanya ditentukan arahnya. Ya, harus tahu arahnya dulu supaya jelas waktu kita ke sana sekali lagi ada perubahan atau enggak, atau sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang lebih penting. Misalnya kan di lomba disuruh membuat peta, pertama itu dikasih sudut biasanya, misalnya 140 derajat. Nah, 40 derajat berarti
ditambahkan 30 derajat di atas, 30 derajat di bawah. Jadi antara 110 sampai 170 itu yang dibidik itu nanti. Ya. Objek yang ada di antara itu yang jadi objek bidik kita. Jadi yang harus diketahui harus arah bidiknya dulu berapa derajat. Itu yang lebih penting. Nah, karena kita harus kompak satu lokasi, karena kita tidak bertemu, ya Bapak kasih contoh saja sebuah pemandangan di GC. Ya, kalian tembak itu ya, kalian bidik. Sudah Bapak kasih bidikan, tinggal kalian melanjutkan. Ada yang tanyakan? Ada lagi Bu Wido? Biasanya gambar panorama itu kita tentukan apa namanya Pak, titik pusatnya kan? Ya kalau sekarang kan di GC Pak menentukan. Nah, biasanya selain sudut kan ada titik pusatnya kan Pak ya. Nah itu cari benda yang paling menonjol. Misalnya tadi ya kayak tadi suruh bidik 140 derajat. Nah di titik itu yang paling menonjol itu apa? Nah di situ mulai kamu bidik. Jadi titik pusatnya gitu loh. Itu sih. Ya, selamat datang Matthew. Oke. Ada yang tanya lagi? Ada yang sempat lihat tugasnya? Oh iya, ini lagi Pak, yang digambar itu benda-benda yang tidak bergerak ya. Ojo mobil di situ terus mau gambar. Ya, syaratnya seperti itu ya. Jangan gambar. Loh iya, nanti lah yang dibawa pergi sama orangnya. Jadi syaratnya yang digambar tidak ada yang benda bergerak. Ya udah itu aja sih Pak. Ada? Sudah? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Oke, ini cowok yang kelas 9 mana ini? Oh, Steven keluar kayaknya. Hah? Oh, nakal. Siapa yang kabur ini? Yeremi. Iya, kelas 9 nih. Sedikit nakal ternyata. Iya. Dilaporkan Bapak ya aja. Iya, jangan dijeweri. Berdoa kita juga bisa ketemu offline ya supaya bisa latihan lebih leluasa. Ya, mungkin tahun depan ya, tunggu 1 tahun lagi. Tahun depan. Ya. Tahun 21 ya. Januari itu kita udah mulai nih. Ya, tahun depan. Semoga kita dapat bertemu kembali. Ya, bertemu. Wih, kangen jeweri kalian nih, Bapak ya. Iya. Pengen LDKK. Iya, Februari LDKK loh ya. Iya, Bu ya. LDKK ya. Februari loh. Aduh, was ya. PL virtual terus. Oke, ada yang tanyakan? Oh ya, Bapak share dulu ya gambarnya. Atau kalian lihat sendiri aja ya. Yes, tak lihat aja sebentar. Biar enggak bingung. Duh, mana nih kelasnya nih? Mana nih? Nah, ini sudah kelihatan? Oh, ini sudah ada yang buka anak-anak. Oke, yang buka ini sketsa panorama dokumennya jangan diorek-orek ya, jangan ditambah-tambahi. Ya. Kelihatan anak-anak contoh pemandangannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, yang Bapak gambar hijau, merah, dan kuning. Ini yang harus kalian bidik ya. Karena ini tidak ada arah mata anginnya kemana, ya sudah. Kita mau belajar skate-nya saja. Jadi nanti ada tambahan
Berapa derajat? Nah, itu soal yang pertama. Yang kedua adalah membuat sketsanya ini yang penting ya. Nanti ada yang kalau mau lengkap ya nanti kalian ada pertemuan. Kita bisa bertemu arahkan ke sekian derajat baru kita tembak. Nah, karena tidak bisa untuk hari ini ya, Bapak kasih contoh arah pemandangan ke sebuah bukit. Nah, itu arah tembaknya. Nah, ini ada dekat-dekat rumah, ada sawah, ada pohon, nah, ada gunung dan seterusnya. Boleh kalian buat sketsanya. Perhatikan ya, ada batas-batas setiap objek. Tidak ada yang kabur-kabur. Perhatikan arsirannya. Mengerti anak-anak? Jelas ya? Nah, di bawahnya ada contohnya ini. Seperti ini contohnya. Nah, ini contohnya. Arsiran setiap objek berbeda. Jangan lupa dikasih keterangannya. Ya, keterangan sketsanya. Kalau yang kolom 1 dan kolom 2, itu nanti saja. Yang penting yang kolom ketiga ini. Yang di keterangan objek. Mengerti anak-anak? Mengerti, ya? Pak. Oke. Mengerti, Pak Tri. Oke. Bisa Mengerti, Pak. ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Atau gimana Bu Wido? Ada tambahan lagi Bu Wido? Sudah Pak, cukup jelas kok. Oke. Nanti diskusi di dalam grup aja kalau ada yang belum jelas ya. Oh ya, yang, lupa Bapak kalau ada grup. Pak Tri nanti. Ya, yang cowok sama Bapak, yang perempuan sama Bu Wido. Kalau kurang jelas. Oke, seperti itu anak-anak kepramukaan hari ini. Kita bisa tutup. Ya, siapa yang berdoa ya? Bapak pilih sebentar. Nah, ini lu ditutup semua. Wah, awas ya. Nah, cocok. Mas Brian sing ganteng. Nah. Mas Brian. Berdoa Mas Brian. Iya, Bu. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas telah berikan kepada kami. Ini haleluya, amin. Waduh, amin. Yes, kedengaran aminnya saja. Sinyalnya hilang-hilang, Pian. Oke, amin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini pertemuannya. Ya, nggak apa-apa. Ya, salam pramuka. Memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Tri, Mem. Ya. Dadah. Ini. Loh, kok ditutup? Yuk.